Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jago Mente yang beranggotakan saya Desmond Pratama absen 4, saya Dimas Andrian Putra Dinansyah absen 6, saya Muhammad Aditya Putra Wiratama absen 20. saya Muhammad Ridwan absen 21. Saya Nisan Amar Wicaksono absen 24. Saya Bandusir Ramadhani absen 26. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai bab matematika yaitu pinjaman dan bunga. Yuk ikuti videonya. Come on. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang pinjaman dan bunga. Apa sih itu pinjaman dan bunga? Pinjaman yaitu uang yang dipinjam dari lembaga dengan kewajiban mengembalikan beserta bunganya. Dan selanjutnya apa sih itu bunga? Kompensasi yang dibayar oleh peminjam kapital kepada pemberi pinjaman karena penggunaan kapital tersebut. Selanjutnya kita akan membahas yaitu suku bunga. Yang kita bahas pertama yaitu suku bunga. Suku bunga yaitu hal jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya yang telah membeli produknya atau menabung. Cara menghitung suku bunganya yaitu suku bunga, terus bunganya yang kita dapat dan awal mula kita menabung dikalikan dengan 100%. Contohnya sebagai berikut, yaitu MO sebagai modal awal sekitar 1.500.000 dan MT yaitu modal akhir sekitar 1.620.000. Nah, di kedua jumlah tersebut terdapat selisih sekitar 120.000. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu pertama kita bagikan 120.000 dibagi dengan 1.500.000. Dikalikan 100%. Ini bisa dikalikan 3 semua. Jadi sebenarnya dikali 4, sini juga 4, dan 12 sama 15 bisa dikalikan dengan 3, yaitu dicoret jadikan 4 dan di sini jadikan 5. Dan hasil akhir pun menjadi 8%. Berikut penjelasan dari bunga tunggal. Apa sih itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Berikut rumus bunga tunggal. MN sama dengan MO buka kurung 1 tambah N kali B tutup kurung. MN yang dimaksud MN adalah modal setelah N bulan, MO modal awal, T atau N bulan, B sama dengan bunga tunggal. Lalu ke contoh soal bunga tunggal. Diketahui modal awalnya 2 juta, lalu bunganya 11% per tahun, lalu temponya 5 tahun. Nah, sekarang kita cari untuk bunga awalnya setelah setahun. B sama dengan modal awalnya 2 juta dikali temponya 5 tahun dikali 11 per 100. Nah, ini bisa dicoret nolnya sama modal awalnya, jadi tinggal 20.000. 20.000 dikali 5 100.000 dikali 11 110.000. Sudah. Ini. Nah, itu tadi 1.100.000 itu bunga selama 5 tahun. Sekarang kita akan mencari modal akhirnya. MN sama dengan 2 juta ditambah 1.100.000 sama dengan 3.100.000. Nah, ini adalah modal akhirnya.
Oke, sekian. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai persen di atas dan di bawah 100. Ini adalah rumusnya. Persen di atas 100 P per 100 ditambah P dikali M. Dan P sendiri ini adalah persenannya dan M-nya adalah modalnya. Untuk persen di bawah 100 tinggal mengganti min-nya ada di sini. Kalau di atas 100 kita tambah dan kalau di bawah 100 kita kurangi. Berikut adalah contoh soalnya. Ya, kali ini saya akan membahas contoh soal yang dari di atas 100 terlebih dahulu, yaitu 5% di atas 100 dari 3.150.000. Untuk caranya, P per 100 ditambah P dikali M. Persenannya yaitu 5%, kita tulis 5 per 100 ditambah P, P-nya kita ganti menjadi 5 dikali M-nya, M-nya yaitu 3.150.000. 3.150.000. Kita dapat menggunakan bantuan menggunakan kalkulator. Jadi untuk hasilnya sendiri ini adalah 150.000 rupiah. Contoh yang kedua yaitu untuk persen di bawah 100. Jadi kita akan menggunakan 5% di bawah 100 dari 6.650.000. Caranya P per 100 kurangi P dikali M. P nya sendiri 5%, 5 per 100 dikurangi 5 dikali modalnya 6.650.000. Ini 5 menjadi 5 per 95 dikali 6.650.000. Kita dapat menggunakan alat bantu kalkulator. Jadi untuk hasilnya adalah 350.000 rupiah. Cukup sekian, terima kasih. Kita lanjut membahas bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang besarannya tidak sama setiap periodenya. Bunga ini akan timbul setiap akhir jangka waktu tertentu, bisa bulan atau tahun. Bunga ini akan mempengaruhi besar modal dan bunga di setiap jangka waktunya. Itu mengapa bunga majemuk tidak sama besarannya. Nah, selanjutnya kita membahas rumusnya. Rumus dari bunga majemuk juga sama kan MO modal awal gabung 1 plus B bunga dan N periodenya. Jadi MN modal akhir MO modal awal B kecil bunganya dan N periode. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Misal sebuah modal sebesar 1.200.000 dan bunga majemuk
4% per tahun. Pertanyaannya, berapa besar? Tentukan besar modal. Setelah 5 tahun. Jadi dari soal ini diketahui modal awalnya 1.200.000, bunganya 4% per tahun. Kita ubah jadi desimal, jadi 0,04, dan periodenya yang harus dicari setelah 5 tahun. Selanjutnya kita cari menggunakan rumus tadi. MN sama dengan MO tambah 1 tambah bunga pangkat N periodenya. Tinggal kita masukkan 1.200.000 kurang 1 tambah bunganya 0,04 pangkat 5 tahun. Ribu yang kurang 1,04 pangkat 5. Kita bisa menggunakan bantuan kalkulator untuk menghitung ini. Jadi 1,2167 dan hasilnya kita dapat 1.460.460 jadi kita dapat hasilnya 1.460.040 rupiah setelah 5 tahun modal setelah 5 tahun. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang anuitas. Anuitas yaitu pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Rumus anuitas yaitu A sama dengan N kali I dibagi 1 kurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat min N. N sama dengan modal, I sama dengan bunga persen, pangkat min N sama dengan waktu atau periode. Ini contoh soal anuitas. Diketahui M sama dengan 1 juta rupiah, N sama dengan 5, I sama dengan 6%, bisa diubah menjadi desimal. A sama dengan M kali I per 1 kurang buka kurung 1 kurangi I tutup kurung pangkat min N. Langsung dimasukkan ke sini. Sama dengan 1 juta dikali 0,06 per 1 kurangi kurang buka kurung 1 ditambah 0,06 tutup kurung pangkat min 5 sama dengan 60.000 dibagi 1 sama dengan 60.000 dibagi 1 kurang ini sama dengan 60.000 dibagi 1 kurang buka kurung 1,06 tutup kurung pangkat min 5. Ini bisa menggunakan kalkulator ya. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih tabel pelunasan itu. Jadi tabel pelunasan itu bertujuan untuk menunjukkan secara rinci bagaimana pembayaran cicilan atau anuitas dibagi antara bunga dan
pokok utang selama masa pinjaman. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya saja, nanti saya jelaskan bagaimana cara menghitung tabel pelunasannya. Baik, di sini kita langsung ke contoh soal dari tabel pelunasan ya. Di sini diketahui bahwa modal 2 juta, waktu sama dengan 10 bulan, bunga sama dengan 6% per bulan. Bagaimana langkahnya? Yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari anuitasnya. Cara mencari anuitasnya yaitu dengan rumus M kali I per 1 dikurangi buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N. Di sini diketahui R 2 juta. Kita masukkan 2 juta, lalu I ini kan 6%, langsung kita ubah jadi desimal menjadi 0,06 per 1 dikurangi 1 dikurangi buka kurung 1 plus 0,06 buka kurung min 10. Dapat kita hitung dengan kalkulator ya. Hasilnya yaitu 271.735. Dan ini adalah hasil dari anuitasnya. Langkah kedua yaitu kita mencari hasil dari bunga awal. Mencari bunga awal yaitu modal dikali dengan I, yang dimana I-nya tadi adalah 6% per bulan, kita rubah menjadi desimal menjadi 0,06, yaitu 2 juta dikali 0,06 sama dengan hasilnya 120.000 rupiah. Baik, di sini kita langsung masuk ke tabel pelunasannya ya. Di sini sudah diketahui bahwa pinjamannya awal itu adalah 2 juta ya tadi ya. Sini kita tulis 2 juta. Tadi sudah kita hitung bahwa bunga awalnya 120.000, kita masukkan 120.000. Nah, cara menghitung angsuran yaitu di sini anuitas 271.735 dikurangi dengan bunga, yang dimana bunga tadi bunga awalnya adalah 120.000. Berarti 271.735 dikurangi 120.000, hasilnya yaitu 151.735. Selanjutnya menghitung sisa pinjaman. Cara menghitung sisa pinjaman yaitu pinjaman awal yang diketahui 2 juta dikurangi dengan angsuran yang dimana 121.735. Berarti sisa pinjamannya adalah 1.848.265. Sebelumnya kan diketahui bahwasanya dalam waktu 10 bulan ya. Ini kita baru masuk dari bulan pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke bulan kedua. Di bulan kedua, sisa pinjaman kita adalah 1.848.265. Nah, selanjutnya kita menghitung bunga selanjutnya, bunga di bulan kedua, yaitu dengan cara pinjaman ini dikalikan dengan bunga awal yang tadi. Selanjutnya kita menghitung bunga di bulan kedua ya, dengan cara yaitu pinjaman yang dimana 1.848.265 dikalikan dengan bunga 6%. Langsung bisa dihitung kalkulator, hasilnya yaitu 110
10.895. Selanjutnya seperti cara yang tadi, cara menghitung angsuran yaitu anuitas dikurangi dengan bunga yang kita dapatkan tadi 110.895. Diketahui anuitasnya 271.735 dikurangi dengan bunga yang ini tadi 110.895, berarti hasilnya 160.840. Selanjutnya kita masuk ke sisa pinjaman. Sisa pinjamannya seperti yang tadi, pinjaman di bulan kedua yang di bulan kedua tadi kita kurangkan dengan angsuran, dimana hasilnya yaitu 1.687.425. Begitu cara menghitung tabel pelunasan